Di kemitraan Crepes Time. Perkenalkan, nama saya Yakub ya. Di sini saya akan memandu untuk cara pembuatannya. Untuk bahan-bahannya di sini kita siapkan 500 gram tepung crepes, ya, 500 gram, dan juga 1 sendok makan margarin yang sudah kita cairkan. 1 sendok makan margarin. Dicairkannya kayak gimana ya? Nah, nanti kan bentuknya seperti ini ya, pita. Nah, nanti kita cairkan dulu dengan menggunakan sendok makan. Ya, jadi gitu. 1 sendok makan penuh ya, munjung ya, seperti itu. Oke, dan juga kita siapkan untuk air, bukan air ya, susunya ya. Namun kita di sini gunakan berapa gram? susu full cream ya, 350 ml untuk 500 gram. Ya, jadi 350 susu full cream atau UHT, boleh merek apa aja ya, selain Ultramil, boleh juga merek-merek yang lainnya. Dan juga kita siapkan 2 butir telur. 2 butir telur. Oke, langsung kita siapkan untuk cara pembuatannya. Pertama kita siapkan 500 gram tepung crepes dan 350 ml susu full cream ataupun UHT. Ya, ini kita sambil aduk ya, Pak. Ya. ...500 gram ini cukup untuk berapa crepes? Nah, kalau untuk 500 gram tepung crepes bisa menghasilkan sekitar maksimalnya itu 16 crepes, Pak, atau 16 crepes ya. 16 buah crepes. Nanti kalau untuk yang pembuatan 1 kilo itu kisaran 30 crepes, Pak. Ya, kalau untuk harga crepesnya mungkin tergantung lokasi juga ya, tapi kalau di sini saran saya untuk harganya kita melihat dari tekstur toppingnya ya, tergantung dari topping ya crepesnya. Biasanya kalau untuk di harga topping awal ataupun topping 1 ya, ada topping 1, 2, 3 ya, ada 3 topping ya gitu. Kalau untuk topping ya segitu. Oke, kalau sudah langsung kita tambahkan margarinnya berapa gram? 1 sendok. 1 sendok aja. Iya, betul. 1 sendok margarin atau berukuran gramnya itu sekitaran 12 gram ya, Pak, atau 10 gram. 12 10 gram. Tuh. Oke, nextnya kalau udah seperti ini langsung kita tambahkan 2 butir telur ya. 2 butir telur. Oke. Telur untuk 500 gram tepung. Betul. Ya. Nanti opsinya gini, Pak, bila mana terlalu bau amis ya dari bau telurnya, nanti boleh dikurangin telurnya. Ya, cuman kalau untuk di resep ya maksimalnya itu 2. Tuh, nanti kalau sekiranya baunya terlalu berasa, nanti boleh dikurangin ya, bisa 1. Iya, adonannya tidak ada yang menggumpal. Ya, ini tinggal kita siapkan ya canting ataupun centong sayur ya. Ya. Oke, untuk centong sayurnya seperti ini. Centong sayur. Nah, oke, kalau sudah ya tinggal kita ke bagian loyang. Untuk loyang ya, untuk loyang pertama kalau loyangnya baru ya, pertama kita amplas dulu loyangnya sampai seperti ini ya, agak licin. Ya, misalnya kalau udah langsung kita lap dengan menggunakan kain bersih ataupun dengan menggunakan tisu. Misalnya kalau sudah langsung kita panaskan loyangnya. Bila mana sudah loyang sudah panas, nanti kasih beri margarin sedikit di atasnya, langsung kita oleskan dengan menggunakan kuas. Nextnya kalau udah langsung kita lap kering lagi dengan menggunakan tisu ataupun lap kering bersih ya. Nanti kalau sudah seperti itu langsung kita buat ya cara pembuatan adonan crepesnya. Ya, sebelum kita buat adonan crepesnya, pertama kita tes dulu dengan menggunakan air seperti ini. Nah, bila mana bunyi seperti ini udah siap kita gunakan ya. Nah, cara pengetesannya seperti ini. Kita percikan air ya ke seluruh bagian loyang. Bila mana panasnya sudah merata, ini sudah kita siap gunakan. Kalau apinya itu gede atau? Nah, nanti setiap kita mau buat adonan, apinya ini kita matikan. Ya, jadi di setiap kita mau bikin adonan crepesnya dulu, apinya dimatikan dulu ya, Pak. Oh, yang penting ini udah panas ya. Betul. Nah, sebelum kita tuang, ini kita aduk dulu ya tepung crepesnya biar nggak mengendap. Oke, kalau sudah kita siapkan 1 canting full ya, seperti ini. 1 canting full. Ya, 1 canting full langsung kita tuangkan seperti ini. Ya, nextnya kalau sudah langsung kita putar.
Oke, sampai sampai merata aja. rata aja. Oke, nextnya kalau sudah, ini langsung kita tarik. Nah, kalau udah seperti ini, adonannya udah merata di atas loyangnya, baru apinya kita nyalakan. Gunakan api kecil aja ataupun api sedang. Apinya sedang ya? Iya, seperti ini. Ya, oke, untuk cara pembuatan crepes seperti ini. Nanti untuk pemberian toppingnya, ya kita lihat dari tekstur warna crepesnya ini ataupun adonan crepesnya ini sedikit berwarna kuning kemasan, itu udah kita siap dikasih topping. Kuning kemasan ya? Iya. Biasanya berapa detik atau menit? Biasanya maksimalnya itu 3 menit ya, 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Ya, untuk kematangannya. Ada selai coklat, ya, dan juga strawberry, ada juga kacang di sini dan meses, ada juga keju crab. Mungkin masih banyak ya topping-topping yang lainnya. Namun ini untuk sebagai contoh aja cara pembuatannya. Cara penggunaan toppingnya yang bisa diinformasikan. Ya. Nanti kalau untuk pembuatan topping itu opsional dari kita. Ya, jadi kita boleh buat sendiri ya, kreasi sendiri seperti itu. Nanti kan ada, nanti kan ada di stand bannernya itu untuk varian-variannya ya Pak. Nanti tinggal kita ikutin aja. Namun bila mana nggak ada yang di stand banner ataupun bahan promosi, boleh kita tambahkan. Ya. Kayak gitu. Ya. Nah, warnanya seperti ini udah boleh kita kasih topping ya Pak. Udah agak kekuning-kuningan gitu ya? Betul. Ya, untuk topping sih kita bebas ya. Pemberian topping. Kita gunakan yang selai strawberry aja. Nah, ini saya tinggal kita ratakan aja Pak, seperti ini. Nextnya kalau bila mana untuk pemberian topping, selain selai blueberry ataupun dengan yang agak cair ya Pak. Ya. Itu nggak usah kita gunakan susu kental manis. Ya, kecuali selai coklat, blueberry, strawberry kayak gini, ini kita gunakan susu kental manis. Tujuannya biar adonannya ini enggak pecah ya, enggak sobek, karena takut juga rawan bila mana enggak menggunakan susu kental manis. Ya, bisa juga kita enggak menggunakan susu kental manis seperti ini, namun kita harus hati-hati untuk pemberian toppingnya Pak, biar adonan crepesnya ini tidak pecah ya, seperti itu. Ini baru di awal pembuatan. Misalnya kalau udah sering membuat, mungkin teksturnya lebih berubah ya, pasti berubah ya, setiap pembuatan pasti ada perbedaannya, karena semakin panas ya loyangnya semakin bagus untuk pembuatan crepes. Udah pemberian selai, ini tinggal kita ditata ya toppingnya di atasnya. Namun kalau sudah strawberry-nya udah ditata ya di atasnya aja, jangan sampai semuanya ya Pak, karena di saat kita mau ngelipat yang bawahnya ini nggak kelihatan, tapi yang kelihatan itu dari atasnya. Oke, ini cara pengupasannya seperti ini. Ya. Kita ambil ujung dari kafenya ini dari kiri ya, langsung kita tusuk. Misalnya langsung kita putar seperti ini. Oke, sampai ke bagian tengah. Oke, nextnya kalau sudah, ini untuk yang bagian lipat 3. Kalau untuk lipat 3 seperti ini, beda dengan lipat 2. Oke. Kalau yang lipat 2 mungkin teksturnya dia lebih besar ya. Oke. Nanti boleh kita masukkan ke dalam packaging. Ini untuk awal pembuatan crepesnya, mungkin dari tekstur loyangnya belum maksimal. Ya. Nah, untuk menghilangkan dari pakai air ya, kita percikan air aja seperti ini sambil kita gosok untuk menghilangkan adonan. Iya, biar adonannya ini enggak berpanuan ya. Sambil air api nyala atau enggak ya? Apinya tetap mati. Ya, di saat kita mau mengangkat adonan dan juga penuangan adonan, apinya ini kita matikan. Jadi harus disiapkan air ya ke dalam wadah seperti ini untuk pembersihan segitiga dan juga loyang crepes ya Pak.
Walaupun bikin 2 atau 3 tetap Betul, harus dibersihin ya. betul. Jadi emang harus bersih ya loyangnya. Tujuannya bila mana ada sedikit adonan itu bisa merubah dari tekstur pembuatannya, Pak. Oke, jadi kalau udah seperti ini, langsung kita nyalakan lagi, gunakan apinya api sedang aja. Ya, intinya penggunaan api sedang ya untuk pembuatan krepes, jangan gunakan api besar, kecuali dalam keadaan keramaian. Biar enggak terlalu keteter, ya kita gunakan api sedang ataupun api besar ya. Di saat banyak order, misalkan kita gunakan api besar, kita tunggu sampai agak sedikit kuning kemasan ya, sampai pemberian topping, langsung apinya ini kita kecilkan. Nah, kalau misalnya setelah order kan beres ya. Hah? Mungkin ke order yang berikutnya agak lama. Kalau ininya posisinya standby atau harus dipanasin dulu tetap. Jadi kalau loyang ini sebenarnya kalau sudah panas dia bisa tahan lama, Pak. Panasnya. Oke, gitu sekitar 1 jam ya untuk panasnya. Bila mana sudah panas sering dibuat gitu, terus dijeda kan misalkan gitu ya, dijeda selama 30 menit atau 1 jam, itu bisa masih tahan juga ya loyangnya, karena loyangnya ini terbuat dari baja. Jadi setiap pemberian topping ya, tekstur warnanya agak sedikit warna kuning keemasan atau sedikit kecoklatan, itu udah siap kita pemberian topping. Spons kawatnya, spons kawat yang harus disiapkan untuk bersihin pembersihan loyang ataupun segitiga ya. Dan juga spons kawat ini bisa gunakan untuk pembersihan loyang biar kadar dari minyak dari loyang ini tidak berlebihan. Biasanya tekstur yang seperti itu nggak merata ya, karena kebanyakan minyak di atas loyangnya. Oh gitu, karena kebanyakan minyak di atas loyang. Jadi nggak stabil ya, Pak. Oke, seperti biasa ya, kalau udah warnanya seperti ini udah kita siap dikasih topping. Nah, nanti gelembungan seperti ini ya, ini masih ada yang berpanuan. Nanti kita buktikan untuk kehalusan ataupun kemulusan dari adonan krepes ya, ini yang kedua. Nanti yang ketiga kita gosok dengan menggunakan spons kawat ya. Jadi Bapak bisa tahu nih gimana ya untuk adonannya ini biar bagus gitu kan. Nanti persoalan seperti itu nanti udah kita pecahkan di sini, Pak. Nah, kalau udah ini topping yang awal, misalkan topping 1. Nah, sehabis pembuatan krepes ataupun pemberian selai coklat, langsung kita variasikan topping di atasnya. Ini dengan menggunakan mesis. Kalau untuk yang 2 topping, sehabis mesis langsung kita tambahkan keju craft. Itu yang 2 topping. Kalau yang 3 topping mungkin harganya lebih beda lagi ya, Pak. Ini yang 1 topping. Oke. Kalau udah warnanya seperti ini udah kita siap, kita angkat. Nah. Oke, seperti biasa kalau untuk melipat 2 seperti ini, kita lipat dari tengah. Terus ini kita sampai pecah tapi ini. Oke, kita lipat, terus sama juga yang satunya seperti ini. Ini kalau sekiranya untuk lipat 3 biar teksturnya lebih agak kecil ya. Oke. Nah, oke, kalau udah, ini yang pembuatan permasalahan yang harus dipecahkan ya, Pak, biar adonannya ini tetap mulus. Namun untuk penggosokan jangan menggunakan dari spons kawat langsung kita pegang dengan menggunakan tangan. Kalau bisa ada alat pembantunya ya, seperti ini. Kita
kita gosok dulu dengan menggunakan spons kawat. Apinya udah mati ya? Apinya tetap mati. Nah, ini kita gosok dulu ya, biar kadar dari minyak ini ya hilang ya. Hanya ini kita gosok dulu. Oke, misalnya kalau sudah ya bisa kita gunakan juga untuk pembersihan segitiganya ya, dari adonan yang menempel. Oke, misalnya kalau sudah baru kita buat lagi. Oke, ini untuk pembuatan yang ketiga. Untuk takarannya 1 canting full ya, seperti ini. Oke, langsung kita putar. Oke, kalau udah seperti ini baru kita nyalakan. Ya, bisa mengakibatkan juga dari selainya. Selai ya, karena terlalu banyak selai, ya jadi selainya ini meresap ke dalamnya. Jadi supaya rasanya baru lagi ya, beda lagi ya. Beda lagi. Tetap kalau untuk margarin itu digunakan di awal aja. Jadi margarin di awal aja. Di awal aja, pertama aja. Maksudnya nggak setiap pembuatan kita kasih margarin, enggak. Yeah. Nah, misalnya kalau lengket ya, adonannya lengket, baru kita tambahkan margarin ke bagian yang lengketnya aja, jangan ke semuanya. Kalau kita oleskan merata ya ke semua loyang, mungkin teksturnya kayak awal lagi ya, adonannya ini nggak mulus, nggak merata ya. Jadi kalau ada yang lengket bisa pakai margarin, tapi ke bagian yang lengketnya ya. Sedikit aja untuk margarin ya, jangan terlalu banyak ya Pak. Oke, nah kalau udah seperti ini ya, seperti biasa ya, kalau tidak menggunakan susu kental manis, ini untuk perataannya hati-hati ya Pak. Karena takut sobek ya, takut pecah, apalagi yang gelembungan-gelembungan ya seperti ini. Jadi kita harus pelan-pelan, intinya jangan sampai pecah. Misalnya kalau pengen lebih aman, kita gunakan susu kental manis ya Pak. Susu kental manis dulu atau coklat dulu? Susu kental manis dulu ya, cuman kalau untuk penggunaan susu kental manis itu gak usah banyak-banyak, secukupnya aja ya Pak, untuk perataannya aja, biar adonan ini tidak lengket. Nanti untuk penggunaan jadi untuk pemberian topping itu secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya, intinya jangan sampai ke seluruh bagian loyang ya, jadi cukup atasnya aja yang buat kita topping, karena di saat dilipat itu topping ini gak kelihatan untuk bawahnya. Nah, intinya kalau warnanya udah seperti ini udah siap kita angkat. Oke, ini untuk cara melipatnya. Nah, kita ngambilnya dari pinggir ya. Oke, ini masih ada yang sedikit yang sebelah sini karena udah gosok ya. Ini kita langsung masukkan. Nah, kebukti kan yang sebelah sini yang tadi gosok itu enggak seperti ini. Ya, jadi bila mana berpanuan seperti ini, nanti kita gosok juga dengan menggunakan spons kawat. Oke, berarti yang sebelah sini yang tadi enggak kegosok ya Pak. Ya, nanti kita gosok lagi. Itu hasil yang ketiga. Mungkin ini yang 2 topping ya. 2 topping. Teksturnya masih ada yang belum merata ya, jadi ini kita gosok dulu. Kalau bisa kita sambung alatnya ya, jangan sampai
dari spoon kawat langsung gosok pakai tangan. Itu uapnya lumayan panas ya Pak. Jadi Alatnya nggak dikasih dari sini. alat apa? Alat untuk ini kayak gitu untuk Kalau itu sih kita bisa gunakan dengan yang lainnya Pak. lain. Boleh kita gunakan kayu ataupun apa ya untuk menggosoknya. Oke. Oke, kita putar. Namanya tepung apa ya? Apa? Ini tepung apa namanya? Tepung krepes. Tepung krepes. Ya, jadi tepungnya khusus Pak. Dari krepes ini bisa mengundang orang kayak gitu. Ada untuk video tutorialnya dan juga resep tertulisnya ada. Jadi boleh dilihat langsung ya untuk videonya. Untuk kejunya segimana ya? Secukupnya tuh. Iya, kalau untuk keju sih secukupnya ya Pak. Tadi udah saya bahas di awal kalau untuk pemberian topping itu jangan terlalu banyak. Oh, Ya. Jangan terlalu banyak. Jadi cukup yang atasnya aja. Nah, misalkan Bapak mau kasih topping sampai keseluruhannya kayak gitu kan, dari atas sampai bawah misalkan kayak gitu. Jadi tidak usah sampai bawah gitu kan, karena di saat dilipat ya topping ini gak bakal kelihatan, tapi yang kelihatan tuh dari tekstur atasnya aja. Oke, nah itu warnanya udah mulai sedikit kecoklatan ya. Oke. Kalau untuk varian coklat mungkin banyak ya toppingnya, rasa-rasanya banyak. Oke. Sebenarnya mau seperti ini aja juga nggak apa-apa Pak, nggak harus menyeluruh ya. Begitu ya? Iya. Yang penting variasi dari topping itu dari atasnya Pak. Nah, misalkan seperti ini nggak apa-apa, setengahnya misalkan. Oke, ini kita kasih. Nah, biasanya kalau yang seperti ini, mengembung seperti ini, ya dari tekstur adonannya ini tidak menempel di atas loyangnya. Karena Solusinya? masih ada sedikit minyak. Ya. Tadi problemnya bila mana seperti ini, kita gosok dengan menggunakan spons kawat ya. Oke, nah kalau udah seperti ini tinggal kita kasih yang namanya keju craftnya. Nah untuk keju craft itu kita tunggu di akhir aja sampai adonannya ini semuanya ini matang merata ya dari tekstur adonannya. Bila mana sudah berwarna kuning sedikit kecoklatan itu udah kita kasih keju craft. Karena kalau sekiranya kita langsung kita kasih keju craft ataupun keju, dia teksturnya bakal meleleh kalau terlalu lama. Ya? Iya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini langsung kita kasih keju. Ini yang 2 topping ya Pak. 2 topping. Jadi kalau yang 3 topping misalkan dengan menggunakan kacang ataupun dengan yang lainnya, karena topping coklat ini sebenarnya dia free masuk kemana aja kayak semacam Oreo, kacang dan juga buah-buahan yang lainnya kayak pisang ataupun apa ya, dia bisa masuk. Oke. Nah, kalau ini masih setengahnya tuh kan. Ya, nanti kita bilas dengan menggunakan air ataupun percikan air. Oke. Ini lipatan 2 ya? Ini 3. Kalau 2 itu lebih kayak yang tadi, yang ketiga itu lebih besar ya.
Ini yang lipatan 3. Kalau yang 3 itu lebih sulit ya. Kalau belum terbiasa, Ini lipatan 2. ini 3. Oh, 3. Ya, dari bawah terus ke kiri dan ke kanan. Oke. Kalau yang sebelah sini mungkin udah agak lumayan ya. Ya. Nanti kalau dengan loyang yang baru mungkin dia cepat untuk meratanya. Nanti kita coba dengan yang loyang yang baru juga ya Pak ya. Ya. Ini kan versi loyang yang sering dipakai. Oke. Kita nyalakan dulu, ya kita panaskan. Biasanya kalau loyang seperti ini dia cepat matangnya karena nggak terlalu tebal kayak gitu. Nanti kita kasih sedikit margarin ya di atasnya.